Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Pada sore hari ini kita bisa mengikuti acara tausiah di sore hari ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, dilimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minadz-dzulumat ilan nur. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini marilah kita bersama-sama mengkaji, membahas tentang hati yang sakit, yaitu qalbun marid. Di dalam manusia ada segumpal daging yang kalau segumpal daging itu baik, maka orang itu akan menjadi baik dan sebaliknya. Hati ini ada dua, yaitu hati secara zahiriyah, fisik, dan hati qalbu, hati secara rohaniyah, robbaniyah. Jadi hati nurani, jadi bukan fisik hati. Hati ini, qalbu ini juga ada yang berpenyakit seperti badan. Tetapi kalau badan kita yang sakit, itu biasanya kita yang merasakan. Tetapi kalau hati kita yang sakit, kadang-kadang kita tidak merasakan, tetapi orang lain yang bisa merasakan. Kita harus selalu menjaga agar hati kita sehat, yaitu qalbun salim. Kalau banyak manusia yang berikhtiar, berusaha agar fisiknya sehat dengan makanan yang bergizi, dengan olahraga, dengan makan suplemen, berapapun harganya, selalu dicari dan dibeli agar badan fisiknya sehat. Maka sebaiknya kita juga harus menjaga agar hati kita juga sehat. Jangan sampai hati kita sakit. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka itu adalah penyakit. Jadi dalam hati manusia itu ada penyakit,
Fazadahumullahu maradha. Jadi penyakit dalam hati kalau tidak diobati, maka akan bertambah sakitnya. Jadi bertambah, istilahnya sakit itu akan menjadi parah. Jadi kita harus berikhtiar mengobati, karena sakit hati ini bisa menjadi parah. Siapa yang sakit hati? Bima kanu yakdibun. Jadi orang-orang mereka itu yang berdusta. Jadi orang yang sakit hati, hatinya berpenyakit, ditandai dengan orang yang suka berdusta. Dia mendustai agamanya, mendustai ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia mendustai tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Jadi dia adalah dusta terhadap kebaikan. Ini adalah ciri-ciri dari sakit hati. Dalam ayat selanjutnya juga diteruskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi ciri yang kedua adalah orang ini sukar diberitahu. Jadi angel tuturane, ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di dunia. Tetapi dia ini sukar diberitahu. Apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, sesungguhnya kami membuat perbaikan. Jadi dia tidak merasa kalau dia berbuat zalim, berbuat keingkaran, berbuat kejelekan di dunia ini. Bukan hanya dia merasa jelek, tapi dia merasa malah sebaiknya. Dia merasa membuat yang sebaiknya. Jadi dia membuat perbaikan di dunia ini. Ini adalah ciri dari orang yang hatinya sakit. Kalau hati sehat adalah tidak seperti itu. Jadi dia tidak merasa, meskipun itu diberitahu bahwa janganlah kau membuat kerusakan di dunia ini. Tapi sesungguhnya kami tidak membuat kerusakan, tapi membuat perbaikan. Tapi kalau hati itu sehat, idza sarotka sayyatuka wasaatka sayyatuka. Idza sarotka hasanatuka wasaatka sayyatuka. Dia kalau hati sehat itu dia merasa bahagia kalau berbuat baik. Lega, senang kalau dia berbuat baik dan sebaiknya. Dia akan merasa gelisah, menyesal mengapa dia berbuat kesalahan. Ini adalah jika hati itu sehat. Kemudian dilanjutkan ciri yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ciri ketiga ini adalah orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, merendahkan, sombong. Jadi apabila dikatakan pada mereka, berimanlah kamu seperti orang-orang manusia yang beriman. Apa jawab mereka? Qalu anu'minu. Mereka menjawab, apakah aku harus beriman seperti amanas sufaha? Jadi orang-orang yang lebih rendah, orang-orang yang bodoh. Dia merasa lebih pintar, lebih tinggi daripada orang lain. Jadi sifat sombong ini adalah juga penyakit hati. Ayat selanjutnya adalah ciri-ciri keempat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi bermuka dua. Jadi penyakit hati ini dia mempunyai sifat bermuka dua.
Wa idza laqul ladzina amanu, jika mereka bertemu dengan orang yang beriman, apa jawabnya? Qalu amanna, mereka berkata bahwa kami beriman seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi bila dia kembali ke kelompok mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Jadi kalau di sini berbuat kami kelompokmu, tapi kalau sudah kembali ke kelompok mereka, innama, sesungguhnya kami, nahnu mustaziun, kamu hanya mengolok-olok. Jadi ini adalah sifat ciri-ciri dari penyakit hati yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 sampai 14. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, marilah kita berupaya, berikhtiar sekuat tenaga kita agar kita terhindar dari penyakit hati. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk Allah agar kita selalu mempunyai hati yang bersih. Karena jika hati berpenyakit, ini adalah tidak ada ketenangan, selalu gelisah, gundah gulana, dan tidak ada ketenangan di dalam hati. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.